Coba deh, kalau kita dengar kata Ramadan, apa yang pertama kali muncul di kepala? Pasti puasa kan? Tapi, pernah kepikiran nggak sih kalau di balik ibadah yang sifatnya personal ini, sebenarnya ada sebuah sistem sosial raksasa yang lagi bergerak? Jadi pertanyaannya gini, semua perubahan gede-gedean ini, jadwal tidur kita berubah, ekonomi tiba-tiba beda, ini semua cuma kebetulan aja gitu, hasil dari jutaan orang yang bertindak sendiri-sendiri, atau jangan-jangan ini bukti kalau Ramadan itu ya sebuah sistem sosial yang terorganisir, yang emang sengaja mendesain ulang masyarakat kita selama sebulan penuh. Nah, ini yang mau kita bongkar bareng-bareng. Coba deh lihat di sekitar kita. Beda banget kan? Siang yang mungkin lebih sepi, begitu malam, langsung hidup. Penuh interaksi. Masjid jadi pusatnya semua kegiatan. Semangat berbagi di mana-mana. Ini bukan lagi soal perubahan satu dua orang, tapi ini pergeseran sosial skala besar loh. Jadi gimana ceritanya sebuah niat pribadi, niat puasa, bisa jadi semacam mesin penggerak kolektif yang masif banget kayak gini? Nah, disinilah kita bakal lihat keajaiban sosial dari Ramadan. Oke, kita mulai dari dasarnya dulu ya. Puasa itu pada intinya ibadah individu. Titik. Ini soal niat personal, hubungan vertikal antara kita sebagai hamba dengan Sang Pencipta. Sangat pribadi dan kita semua paham itu. Tapi, coba lihat gimana ibadah yang personal ini diekspresikannya. Hampir selalu bareng-bareng kan. Kita sahur bareng keluarga, buka puasa sama teman-teman, sholat tarawih ya berjamaah, zakat, sedekah, diorganisir bareng. Jadi setiap tindakan pribadi ini nemuin wujudnya di dalam ritual sosial yang justru memperkuat ikatan kita sebagai sebuah komunitas. Untuk benar-benar ngerti kekuatan tak terlihat di balik semua ini, kayaknya kita perlu pinjam kacamata nih, kacamata para sosiolog. Mereka tuh bisa bantu kita melihat pola-pola yang seringkali ya kita anggap biasa aja. Yuk kita kenalan sama pemikiran dari Emil Durkheim, salah satu bapaknya sosiologi. Dia bilang gini, agama itu bukan cuma soal keyakinan di dalam hati. Buat dia, agama itu sebuah institusi sosial. Bayangin aja kayak lem super kuat yang merekatkan masyarakat, yang ngatur cara kita berinteraksi dan hidup bareng. Menurut Durkheim, ritual kayak buka puasa bareng atau sholat tarawih itu bukan cuma tradisi iseng, bukan. Ritual ini punya fungsi yang nyata banget. Dia memperkuat solidaritas, dia neguhin lagi nilai-nilai moral kayak sabar dan dermawan, dan ujung-ujungnya ia menjaga tatanan sosial. Ramadan ini bisa dibilang laboratorium hidup dari teorinya Durkheim. Nah, konsep kuncinya itu namanya kesadaran kolektif. Gampangnya gini deh, anggap aja ini kayak atmosfer nggak kelihatan yang kita semua hirup selama Ramadan. Ada semacam pemahaman bersama kalau bulan ini tuh spesial. Tanpa sadar, kita jadi lebih terdorong buat baik dan lebih segan buat curang. Nah, itulah kekuatan kesadaran kolektif yang lagi bekerja yang ngarahin perilaku kita secara massal. Oke, sekarang mari kita lihat gimana teori tadi jadi nyata. Gimana roda masyarakat kita benar-benar berputar dengan cara yang beda banget selama 30 hari ini. Perubahannya itu kelihatan jelas di 3 pola utama yang saling nyambung. Pertama, pola aktivitas harian kita. Jelas berubah total kan? Kedua, ini ngefek ke pola ekonomi. Coba aja lihat fenomena pasar takjil yang muncul di mana-mana. Dan ketiga, ini yang paling penting. Pola interaksi sosial kita jadi lebih intens, lebih hangat. Nah, 3 hal ini bergerak bareng, menciptakan sebuah sistem yang utuh. Jadi, semua ritual yang kita jalani, dari sahur di rumah sampai tarawih di masjid, semuanya itu bermuara pada satu hal. Terciptanya semacam energi kolektif, rasa kebersamaan yang kuat banget, yang susah kita temuin di bulan-bulan lain. Inilah yang sama Durkheim disebut sebagai puncak dari solidaritas sosial. Setelah kita ngerti semua ini, kita jadi punya jawaban kan, kenapa suasana Ramadan itu rasanya beda dan istimewa banget. Ternyata itu bukan cuma perasaan kangen atau nostalgia, tapi sebuah realitas sosial yang kita bangun bareng-bareng lewat tindakan kolektif kita. Intinya begini, Ramadan itu jauh lebih dari sekedar ibadah personal. Kalau kita lihat dari kacamata sosiologi, Ramadan adalah sebuah sistem sosial. Ya, sistem sosial sementara yang punya aturan dan ritmenya sendiri, yang secara efektif membentuk ulang perilaku kita semua sebagai sebuah masyarakat. Sistem sosial Ramadan ini kan udah ngebuktiin ya, kalau dia bisa memunculkan sisi-sisi terbaik dari kita. Solidaritas, kedermawanan, kesabaran. Pertanyaan besarnya sekarang adalah, bisakah energi kolektif dan semua kebaikan ini kita bawa terus, bahkan setelah sistem sosial sementara ini selesai? Ini jadi refleksi penting buat kita semua.